Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO, yaitu untuk mengoptimalkan file robot.txt untuk SEO. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO, yaitu untuk mengoptimalkan file robot.txt untuk SEO. Mari kita mulai. Pada video pembahasan SEO sebelumnya, kita telah membahas di antaranya tentang apa itu SEO, kemudian mengapa SEO itu penting, dasar-dasar SEO WordPress, memasang plugin untuk meningkatkan SEO, best practice SEO WordPress. Kemudian kita juga telah membahas beberapa best practice SEO WordPress. Nah, lebih detail mengenai penjelasan SEO dan best practice dasar tadi bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya tentang optimasi SEO WordPress. Pada video sebelumnya kita telah bahas secara singkat mengenai sitemap dan untuk menambahkan peta situs tanpa plugin dan menggunakan plugin Yoast SEO. Kita juga telah membahas tentang cara untuk menambahkan situs dan sitemap ke Google Search Console. Kali ini kita akan bahas cara untuk mengoptimalkan robot.txt WordPress untuk SEO. Jadi robot.txt itu adalah file teks yang memungkinkan situs web memberikan instruksi kepada bot perayap web atau web crawling bots. Nah, mesin pencari seperti Google menggunakan web crawling atau perayap web ini terkadang disebut juga dengan robot web. Nah, untuk mengarsipkan dan mengkategorikan situs web. Nah, kebanyakan bot dikonfigurasi untuk mencari file robots.txt di server sebelum membaca file lain. Kebanyakan bots dikonfigurasi untuk mencari file robot.txt di server sebelum membaca file lain dari situs web. Ini dilakukan untuk melihat apakah pemilik situs web memiliki beberapa petunjuk khusus tentang cara merayapi dan mengindeks situs web mereka. Nah, file robot.txt ini berisi sekumpulan instruksi yang meminta bot untuk mengabaikan file atau direktori tertentu. Ini mungkin untuk tujuan privasi atau karena pemilik situs web percaya bahwa isi file dan direktori tersebut tidak relevan dengan kategorisasi situs web di mesin pencari. Dan jika sebuah situs web memiliki lebih dari satu subdomain, setiap subdomain harus memiliki file robot.txt sendiri. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua bot akan memperhatikan file robot.txt ini. Beberapa bot jahat bahkan akan membaca file robot.txt untuk menemukan file dan direktori mana yang harus mereka targetkan terlebih dahulu. Selain itu, bahkan jika file robot.txt menginstruksikan bot untuk mengabaikan halaman tertentu di situs, halaman tersebut mungkin masih muncul di hasil penelusuran karena halaman tersebut ditautkan oleh halaman lain yang di-crawling atau dirayapi. File robot.txt memberitahu mesin pencari cara merayapi situs web kita yang menjadikannya sebagai alat SEO yang sangat kuat. Nah, biasanya file robot.txt disimpan di direktori root atau folder utama situs web kita. Format dasar untuk file robot.txt bisa teman-teman lihat, contoh formatnya ada seperti ini. Dalam contoh format txt ini bisa dilihat bahwa kita tidak mengizinkan mesin pencari untuk merayapi dan mengindeks file folder wp-admin dan folder plugins. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah kita membutuhkan file robot.txt untuk situs web kita? Dan jika kita tidak memiliki file robot.txt, maka mesin pencari akan tetap merayapi dan mengindeks situs web kita. Namun kita tidak akan dapat memberitahu mesin pencari halaman atau folder mana yang tidak boleh dirayapi. Ini tidak akan banyak berdampak ketika kita pertama kali memulai blog dan tidak memiliki banyak konten. Namun seiring pertumbuhan situs web dan kita memiliki banyak konten, maka kita mungkin ingin memiliki kontrol yang lebih baik atas bagaimana situs web kita dirayapi dan diindeks oleh mesin pencari. Alasannya adalah begini. Bot pencarian memiliki kuota perayapan untuk setiap situs web. Ini berarti bahwa mereka merayapi sejumlah halaman tertentu selama sesi perayapan. Jika mereka tidak selesai merayapi semua halaman di situs kita, maka mereka akan kembali dan melanjutkan perayapan di sesi berikutnya.
Nah, ini dapat memperlambat tingkat pengindeksan situs web kita. Kita dapat memperbaikinya dengan melarang bot pencarian mencoba mereapi halaman yang tidak perlu seperti halaman admin, file-file plugin, dan folder tema misalnya. Nah, dengan melarang halaman yang tidak perlu, kita menghemat kuota perayapan. Ini membantu mesin pencari merayapi lebih banyak halaman di situs kita dan mengindeksnya secepat mungkin. Kita juga bisa menggunakan file robot.txt ini untuk menghentikan mesin pencari mengindeks posting atau halaman di situs web kita. Ini akan membantu kita agar posting atau halaman tertentu misalnya untuk tidak muncul di hasil pencarian. Kemudian bagaimana kita dapat membuat file robot.txt di WordPress ini? Kita masuk dulu ke cPanel web hostingnya, kemudian masuk ke file manager dan ke dokumen root atau folder utama situs web kita. Kemudian jika teman-teman tidak menemukan file robot.txt ini, berarti kemungkinannya file robot.txt-nya belum ada dan harus membuatnya terlebih dahulu. Nah, isi file robot.txt yang ideal untuk situs WordPress ini kita edit terlebih dahulu. Isi file robot.txt yang ideal untuk situs WordPress kami rekomendasikan seperti berikut ini. Nah, ini memberitahu bot pencarian untuk mengindeks semua gambar atau file di folder upload dan melarang bot pencarian untuk mengindeks area admin WordPress. Kemudian juga melarang untuk membaca file readme. Dan dengan menambahkan peta situs atau sitemap ke file robot.txt, memudahkan bot Google ini untuk menemukan semua halaman di situs kita. Nah, jika sudah, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lihat jika kita reload file robotnya ini sudah berubah. Jadi kesimpulannya adalah tujuan mengoptimalkan file robot.txt ini adalah untuk mencegah mesin pencari merayapi laman yang tidak tersedia untuk umum. Misalnya halaman di folder WP plugin atau halaman di folder admin WordPress kita. Ada yang mengatakan bahwa memblokir kategori, tags, atau halaman arsip di WordPress akan meningkatkan tingkat perayapan dan menghasilkan pengindekan yang lebih cepat dan peringkat yang lebih tinggi. Tetapi ini tidak benar. Ini juga bertentangan dengan pedoman webmaster Google. Jadi biarkan bot Google juga merayapi halaman kategori, tags, dan halaman arsip. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa lebih mengoptimalkan SEO situs WordPress ini dengan menambahkan file robot.txt dan mengoptimalkannya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang cara memeriksa apakah situs web kita sudah dioptimalkan SEO atau belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.